Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas PAIF mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang beranggotakan saya Siti Maratun Solikah, Robi Agisna, dan Selamat Afriyadi akan membahas makalah kami yang berjudul pengembangan kurikulum PAI di SMP, SMA, dan SMK. Dalam bab ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama yaitu kritik pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum, yang kedua motif pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum, dan yang ketiga pengembangan kurikulum PAI di SMP, SMA, dan SMK. Yang pertama yaitu kritik pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum. Pengembangan kurikulum sendiri di Indonesia itu sudah mengalami banyak perubahan atau sudah mengalami perubahan. Hal ini dilihat dari kondisi pendidikan yang ada di Indonesia karena harus disesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kondisi pendidikan agama di Indonesia ini dapat dilihat dari masa penjajahan hingga masa sekarang, di mana pendidikan agama itu masuk dalam kurikulum pendidikan itu pada masa Orde Baru, di mana sebelumnya itu pendidikan agama mendapat perlakuan yang diskriminatif oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada masa itu. Yang pertama yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini ditandai dengan adanya penumpasan PKI dan antek-anteknya. Nah, dengan adanya penumpasan PKI dan antek-anteknya ini, maka pendidikan di Indonesia juga mengalami perubahan, yakni pada tatanan tujuan pendidikan nasional, di mana di sini menyatakan bahwa pendidikan agama itu akan mulai diajarkan atau diberikan kepada siswa sejak kelas 1 dengan pembagian jam pelajaran yang disesuaikan dengan jenjangnya. Lalu kemudian adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 terkait dengan sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan agama itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib, sehingga memerlukan adanya penyusunan kurikulum yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah umum itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dan juga pembinaan akhlak dan budi pekerti. Dari sini dapat diketahui bahwa pendidikan agama Islam itu dari masa-masa sebelumnya itu sudah mengalami masa-masa sulit. Selain itu juga undang-undang pendidikan di Indonesia dari dulu hingga sekarang itu masih terdapat dikotomi pendidikan, yakni membeda-bedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Di antara permasalahan dari pendidikan agama Islam di sekolah umum, yakni yang pertama terkait dengan alokasi waktu pembelajaran di kelas, yakni hanya 2 jam pelajaran dalam 1 minggu, sehingga dirasa sangat kurang. Selanjutnya yaitu terkait dengan kualitas guru yang masih kurang memadai atau belum memenuhi kriteria. Selanjutnya, pembelajaran agama di sekolah umum itu lebih fokus atau lebih mengutamakan pada penguasaan kognitif pada siswa. Selanjutnya yaitu kurangnya kerjasama antara guru pendidikan agama dengan guru-guru mata pelajaran umum lainnya dalam hal pembinaan karakter dan pembinaan mental spiritual siswa. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengelolaan fasilitas PAI yang terkesan seadanya. Terus juga adanya kesenjangan misi antara sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Dan yang terakhir yaitu adanya arus globalisasi dan informasi yang semakin cepat berkembang di masa sekarang, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan agama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Robi Agisna. Selanjutnya adalah motif pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum. Setelah mengalami kemerdekaan dan revolusi fisik, pemerintah Indonesia terus berbenah diri, terutama dalam memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan. Untuk itu dibentuklah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai pemegang jabatan tersebut.
Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan, diantaranya menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 31. Selain itu, pemerintah juga tetap membina pendidikan agama secara formal yang melalui Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Atas kerjasama kedua departemen tersebut, dikeluarkanlah beberapa peraturan-peraturan bersama untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan pada sekolah-sekolah umum, maka pada bulan Desember 1946 dikeluarkanlah surat keputusan bersama atau SKB antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, dari SKB tersebut secara khusus diperkuat lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12 pasal 20 yang intinya adalah diadakannya pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri dan cara penyelenggaraannya diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Dan untuk penerapan kurikulum pendidikan agama Islam itu sendiri memiliki sifat kebertanggungan yang sangat tinggi. Ia sangat dipengaruhi oleh fasilitas serta potensi yang tersedia di sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan pergaulan para siswa dan latar belakang keluarga. Sedang seorang guru itu juga harus mampu membaca visi kurikulum PAI atau pendidikan agama Islam, terutama agar persepsi yang terbentuk dalam pemikiran guru agama itu terdapat relevansi dengan visi kurikulum yang secara prinsip terkandung dalam tujuan-tujuan kurikulumnya. Pemahaman yang relevan terhadap kurikulum mata pelajaran PAI penting sekali bagi para guru agama Islam, sebab selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman bagi mereka dalam sistem pengembangan ataupun penerapan kurikulumnya secara sistemik dan sistematis. Pendidikan agama Islam diharapkan dapat menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa dan akhlak, serta aktif membangun peradaban keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan bentuk nyata pelaksanaan kurikulum PAI dalam kelas yang melibatkan unsur-unsur personal kepala sekolah, guru, siswa, sumber belajar, serta sarana dan prasarana keberhasilan suatu pelaksanaan. Para ahli mengemukakan tentang konsep pembelajaran, diantaranya Sujana, bahwa pembelajaran tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seorang sebagai subjek atau sasaran didik, sedangkan mengajar merupakan menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pendidik ataupun guru. Adapun pesan-pesan besar pendidikan agama Islam atau PAI yang ingin dikembangkan dalam kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menjadikan PAI sebagai mata pelajaran yang dapat menjaga dan memperkokoh akidah siswa. Kemudian, menjadikan PAI sebagai mata pelajaran yang mengajarkan dengan kebaikan, dalam pengertian bahwa dalam konteks bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini, pengembangan pendidikan agama diharapkan agar tidak menumbuhkan semangat fanatisme buta dan menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia seluruhnya, serta memperlemah kerukunan hidup beragama, persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian menjadikan PAI sebagai mata pelajaran yang dapat memacu siswa untuk menjadikan rajin, pintar, serta kreatif, kritis, dan inovatif. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan PAI sebagai mata pelajaran yang bisa mencetak siswa yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Slamet Afriyadi. Saya Slamet Afriyadi ini akan melanjutkan penjelasan dari Agis dan Laika, yaitu yang C, pengembangan kurikulum PAI di SMP, SMA, dan SMK. Pengembangan kurikulum PAI di SMP, SMA, dan SMK tidak jauh berbeda dengan pengembangan kurikulum lainnya. Hanya saja tujuan pembelajarannya dan standar kompetensi sedikit berbeda.
Yang pertama yaitu tujuan pengembangan kurikulum agama Islam di SMP, SMA, SMK. Yang A, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan lain sebagainya. Yang B yaitu mewujudkan manusia Indonesia berakhlak mulia. Yang kedua, ruang lingkup pengembangan kurikulum agama Islam di PAI SMP, SMA, dan SMK yaitu A, Al-Quran dan Hadis. Yang B, akidah. C, akhlak. D, fikih. E, tarikh dan peradaban Islam. Yang ketiga yaitu standar kompetensi PAI di SMP, SMA, dan SMK. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.